Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Maju di dalam Tuhan. Harus diakui, untuk bisa maju atau mengalami kemajuan bukanlah hal yang gampang. Salah satu kendalanya adalah ketika kita mengingat masa lalu. Coba kalau mau jujur, berapa banyak kita dengar cerita orang yang berkata bahwa dirinya sedih, menyesal ketika melihat kesalahannya di masa lalu. Menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu sembarangan di masa muda, sedih karena tidak mengikuti nasihat orang tua, dan sebagainya. Tentu tidak ada yang salah dengan flashback atau melihat ke masa lalu. Hanya saja jangan sampai kita terlalu terpaku pada kesalahan waktu itu sehingga menghambat pertumbuhan iman kita. Dengan melihat masa lalu, kita sebenarnya dapat mengambil pelajaran bahwa aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Namun, tidak sedikit juga dari kita yang terus mempermasalahkan dosa masa lalu sebagai embel-embel bahwa kita adalah orang yang berdosa dan tidak layak lagi memperjuangkan hidup serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa. Cara berpikir seperti ini jelas tidak tepat dan menghambat, maka harus kita buang. Jika kita terus mempermasalahkan betapa kotornya diri kita di masa lalu, akhirnya kita tidak akan pernah bisa untuk maju. Alkitab dalam Lukas 17 ayat 32 berkata, "Ingatlah akan istri Lot." Istri Lot akhirnya tidak bisa maju sebab ia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Jadi sekali lagi, bukan salah melihat atau mengenang masa lalu atau flashback. Tapi jangan sampai kita hanyut di sana dan hidup ini selalu dipenuhi bayang-bayang kegagalan atau kesalahan. Coba renungkan, siapa sih di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Bahkan ke-12 murid Yesus pun pernah melakukan dosa. Lagi pula, kalau kita terus-menerus tenggelam dalam kesalahan masa lalu, maka pada akhirnya dunia ini hanya akan diisi oleh orang-orang yang menyesal akan hidupnya. Lebih baik kita memberikan penguatan positif untuk diri kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk dapat berjuang kembali. Begitu seharusnya, saudara. Ini jauh lebih baik. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Perhatikan, jika kita tidak menjadi lemah. Sedangkan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, maksudnya jangan jemu-jemu melakukan kehendak Tuhan dan memikirkan segala sesuatu yang mulia. Sebab waktunya akan tiba di mana kita akan menuai apa yang selama ini sudah kita tabur, sudah kita perjuangkan. Suatu saat nanti kita
tidak akan menyesal karena telah mencoba keluar dari penyesalan masa lalu. Kita harus terus berjuang dan mengerahkan segala kekuatan kita untuk memperoleh kehidupan yang terfokus hanya pada Tuhan. Jadi saya ajak kita melangkah maju, saudara, maju di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada masa depan yang indah di kekekalan nanti. Jangan pernah takut atau khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhan kita di bumi ini. Asal mata kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, Tuhan pasti pelihara kita. Bukankah Alkitab berkata, Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan? Dan buktinya, walaupun selama ini hidup kita masih carut-marut, masih penuh dengan pergumulan, tapi kan dipelihara Tuhan, saudara. Dan semua bisa kita lalui sampai hari ini. Bukankah ini bukti nyata pemeliharaan Tuhan? Betul kan? Jadi, menghadapi kebutuhan hidup, jangan lagi takutlah. Lalu kesimpulannya apa? Yang pertama, jangan terus tenggelam pada dosa masa lalu. Sebab ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan di kekekalan, tempat di mana kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Yang kedua, teruslah maju dalam Tuhan. Cari terus perkenanannya. Apapun yang kita lakukan, usahakan Tuhan ikut senang, Tuhan ikut dimuliakan. Dan yang ketiga, berusahalah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berpikir apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita, tapi berpikirlah apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.